Setelah kitanya masuk, sekarang bagaimana memasukkan keluarga? Karena judulnya masuk surga sekeluarga. Saya udah lama menyampaikan tausiah. Baru ini ya saya dikasih judul masuk surga keluarga. Biasanya di mana-mana masuk surga sendiriannya udah syukur. Ya. Tapi di masjid Matoa Residen ini orangnya nggak egois. Dia memikirkan keluarga. Ibu kalau masuk surga nanti mau nggak sama bapak? Mau. Alhamdulillah. Bapak kalau masuk surga mau sama ibu? Alhamdulillah. Soalnya saya tanya ini lebih jelas. Soalnya ada pernah bapak-bapak nanya ke saya, Ustadz, ya, kalau saya masuk surga, istri saya masuk juga. Saya bilang iya. Nanti saya sama dia juga di sana. Iya, saya bilang. Terus kata dia, aku Pak Ustadz di dunia aja aku udah nggak tahan kali, kata dia. Masa aku di sana sama dia lagi, kata dia. Itu maka aku tanya tadi dulu. Saya lebih meyakinkan itu. Saya khawatir judul ini cuma dari ketua panitia. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya di mana-mana itu foto dipajang saya cuma sendirian. Ini bisa tiga-tiganya saya. Ini memang Masjid Al-Falah Matoa Residen ini luar biasa memang. Dan jamaahnya juga biasa di luar. Cantik masjid ini, kecil, unik, tapi luar biasa. Kita berada di sini seperti dalam akuarium. Ya kan? Ya. Ini ada ikan cupang, ada mas koki. Masya Allah, tahu, luar biasa. Bagus. Adem, ayem, dingin. Nah, setelah kita masuk surga, insya Allah, amin. Bagaimana cara membawa? Sebagai kepala rumah tangga dulu, Bapak. Ayatnya dibacakan Ananda, Ustadz kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh yang diundang aman. Nggak ada ya ayyuhan nas, karena tidak semua manusia masuk surga. Yang masuk surga hanya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu dulu. Sudah selamat? Dari bunyinya nggak selamat nih. Insya Allah. Iman, amal soleh, istiqomah. Setelah selamat, wa ahlikum. Ahlikum artinya istri. Selamatkan istri. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan nikah beda agama. Rooming beda server. Nggak bisa. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI namanya, tidak ada satupun KUA di Indonesia yang mau menikahkan Islam dengan non. Kalau ada yang mengaku nikah, itu nikahnya bukan di KUA, tapi kantor catatan sipil. Pak KUA akan nanya, mana KTP-nya? Islam. KTP perempuan mana? Islam. Baru kalau tidak, dia bisa masuk penjara, pidana. Keluarga laki-laki akan nanya, kenapa kau nikahkan? Kecuali RT RW bohong buat KTP palsu. Kejadian, jamaah datang ke saya, kumisnya tebal, badannya tegap, nangis. Ustadz, saya tanya, kenapa Pak? Anak saya gadis dokter, sekarang nggak keluar rumah. Kenapa? Suaminya Pak Ustadz. Kenapa suaminya? Belum sunat. Loh, kenapa nggak kalian periksa? Kami udah periksa KTP-nya, lupa buka resletingnya. Makanya hati-hati, bukan sekedar KTP yang diperiksa, ujung senapan angin mesti diperiksa juga. Ini perlu saya jelaskan. Saya kalau ceramah ini berdasarkan fakta dan data, bukan ngawang-ngawang. Saya ini ceramah bukan dari masjid ke masjid. Saya masuk ke kampung, masuk ke hutan. Jamaah ngobrol cerita ke saya kejadian. Saya tidak mau kejadian ini terulang. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, syarat yang pertama, yakinkan pasangannya muslim. Kalau muslimah,
muslimah pasangannya muslim. Kalau muslim pasangannya muslimah. Karena ada juga terjadi muslim sama muslim. Ini juga nggak betul. Maka carilah pasangan. Saya doakan semoga adik-adik dapat jodoh yang muslimah, yang baik-baik, apalagi ganteng-ganteng macam kalian. Sedangkan aku aja, saya aja yang udah tua, kurus, hitam, kering, jelek, pesek begini. Cobalah kalian tengok di komen-komen Instagram dengan YouTube itu, banyak kali komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Lalu aku tengoklah, biasa aja gambarnya kan. Hebat kali yang ngedit ini, bisa putih saya dibuatnya. Apalagi kalian, zaman saya dulu belum ada internet, tidak ada YouTube, tidak ada grup WhatsApp, pakai telepon kring. Tantangan zaman saya nggak begitu dahsyat. Zaman kalian sekarang, hai, selesai. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian anak-anakku semuanya dari fitnah akhir zaman. Jadi yang pertama kalau mau masuk keluarga, masuk surga bersama keluarga, yang pertama kepala rumah tangganya dulu. Kalian laki-laki, siap kalian menjadi kepala rumah tangga? Ini banyak, ini sekarang laki-laki nggak siap jadi kepala rumah tangga. Makanya banyak laki-laki berubah pas ditanya, kau laki-laki? Aku sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Jadilah laki-laki. Buat acaranya namanya Be a Man. Siap? Nah, jadilah laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan. Istri diluruskan. Kenapa mesti diluruskan? Karena perempuan khaliqatil mar'atu min dhila', diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk nih, tulang rusuk yang paling bengkok yang bagian atas. Makanya kalau ada teman kalian setiap makan sup tulang rusuk, sup tulang rusuk, kok kenapa setiap makan pesan sup tulang rusuk? Aku mencari tulang rusuk yang bengkok. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa dia harus lurus, patah dia. Kalau kita ikuti, kita jadi bengkok. Nanti kalian nikah, istri kalian perempuan, dia tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian ikuti dia, bengkok kalian. Kalau kalian paksa harus lurus, patah dia. Jadi gimana caranya? Tanya sama pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas. Yang orang-orang tua yang sudah berpengalaman, tanya sama Pak Didik, tanya sama ini orang-orang hebat ini semua. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa masuk ke perumahan Matoa Residen ini? Ini karena ordal, orang dalam. Saya kalau ke Palembang itu saya ke rumah Pak Sahrial, ke rumah Pak Prima. Jadi rupanya mereka ini di sini. Mereka ini rumahnya ada di Palembang, ada di sini. Rumahnya cuman, tapi orang rumahnya tetap satu. Mereka inilah yang bawa saya kemari. Begitu juga kita nanti masuk surga itu juga pakai orang dalam. Siapa orang dalam yang akan menarik kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dilihat Nabi, oh itu umatku. Itu makanya bagaimana supaya kita ditarik oleh orang dalam? Banyak-banyak bersodakoh, solawat. Sodakohnya lisan itu solawat, sodakohnya uang itu harta, sodakohnya tulang-tulang menolong orang. Maka kita banyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nur
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak bersolawat supaya dapat syafaat, pertolongan Nabi dibawanya kita masuk ke surga. Amin ya rabbal